Halo semua, perkenalkan nama saya Tejo Kusumo SB. Eh, saya adalah mahasiswa dari Universitas Mercu Buana, jurusan Sistem Informasi. Kali ini saya akan membawakan sebuah mata kuliah manajemen proyek sistem informasi, yaitu modul business case. Apa itu business case? Business case adalah menganalisis nilai organisasi, kelayakan, biaya, keuntungan, dan resiko dari beberapa alternatif yang diajukan. Business case bukan anggaran atau rencana proyek. Tujuan dari bisnis case untuk memberikan manajemen senior dengan semua informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan mengenai proyek yang harus didanai. Kemudian, ciri-ciri bisnis case sendiri adalah berisi detail semua kemungkinan dampak, biaya dan keuntungan, kemudian jelas dalam membandingkan biaya atau keuntungan dari setiap alternatif, kemudian objektif dalam memberikan informasi, kemudian sistematis dalam meringkas semua informasi yang sudah ditentukan. Nah, untuk langkah-langkah bisnis case-nya sendiri adalah yang pertama adalah memilih tim inti. Daripada hanya memiliki satu orang yang bertanggung jawab dalam mengembangkan sebuah bisnis case, maka lebih baik sebuah tim harus dibentuk. Jika mungkin bisa menyertakan banyak stakeholder yang berkepentingan dalam proyek tersebut. Nah, tim itu sendiri terdiri bisa dari manajer, spesialis bisnis, spesialis TI, dan user yang memahami kebutuhan yang harus dipenuhi. Sebagaimana spesialis TI yang memahami kesempatan, keterbatasan, dan resiko yang berkaitan dengan TI. Keuntungan memiliki tim adalah terpercaya, di mana proyek yang dikerjakan nanti jelas memiliki tim-tim yang sangat ahli di bidangnya. Kemudian sejajar dengan tujuan organisasi, akses ke biaya yang sebenarnya itu lebih jelas. Terus kepemilikan ini dalam arti lintas fungsi tim dapat membuat anggota merasa memiliki terhadap si bisnis case ini sendiri. Kemudian perjanjian jika sebuah tim mengembangkan bisnis case dalam forum tertutup, maka akan mempertahankan asumsi dan pandangan mereka dalam keadaan kompetitif. Perbedaan pendapat cenderung terjadi pada hasil dibanding metode dan data yang digunakan. Kemudian penghubung, tim bisa menjadi alat yang efektif dalam mengatasi kritikan terhadap bisnis case, atau suatu taktik bisa digunakan untuk menyertakan pengkritik di tim atau pengakuan dan pertimbangan terkait posisinya. Ini bisa mengulangi kritikan di lain hari. Nah, selanjutnya adalah menentukan Measurable Organizational Value atau MOV. Pada metodologi proyek manajemen TI, keseluruhan tujuan dan tolak ukur sukses ditujukan sebagai Measurable Organizational Value, sehingga MOV harus satu bisa diukur. Pengukuran menjaga tim fokus dalam melaksanakan aksinya yang bertujuan untuk mencapai target kinerja spesifik daripada sekedar menerapkan sebuah sistem informasi. MOV memberikan dasar dalam membuat keputusan yang berefek ke proyek dari fase yang tersisa. Kemudian memberikan nilai tambah pada organisasi, resource, dan waktu yang tidak disediakan ke proyek kecuali mereka memberikan nilai bagi organisasi. Selanjutnya harus disepakati. Sangat penting bahwa semua proyek stakeholder memahami dan menyetujui MOV karena ini akan berguna pada waktu dan effort tahap selanjutnya dari proyek. Kemudian bisa diverifikasi. Pada akhir proyek, MOV harus diverifikasi untuk menentukan apa proyek yang sukses. Nah, di dalam MOV itu ada pengembangan MOV. Proses pengembangannya yang pertama adalah mengidentifikasi area. Tahap pertama, mengidentifikasi area terkena dampak yang diinginkan di mana proyek TI akan bekerja dalam mendukung organisasi. Pertanyaan penting untuk dijawab saat ini, kenapa kita harus melakukan proyek ini? Pada contoh saat ini, manajer proyek akan menemui proyek sponsor untuk memastikan alasan di balik pembuatan proyek. Alasan yang muncul bisa saja pertama, kompetitor sudah melakukannya. Yang kedua, bagian dari strategi jangka panjang. Ketiga, meningkatkan pendapatan. 4, agar dapat menggunakan teknologi baru. Identifikasi alasan ini dapat memberikan pemahaman bagaimana dan kenapa keputusan dibuat oleh organisasi sponsor. Kedua, mengidentifikasi nilai tambah dari proyek TI. Untuk mengidentifikasi nilai tambah pada organisasi bisa dilakukan dengan menjawab pertanyaan berikut ini. Lebih baik, apa yang organisasi ingin lakukan lebih baik? Contoh, meningkatkan kualitas atau menambah efektivitas. Kemudian lebih cepat. Apa yang organisasi ingin lakukan lebih cepat? Contoh, menambah kecepatan,
meningkatkan efisiensi, mengurangi waktu atau siklus. Kemudian lebih murah, apa yang organisasi ingin lakukan dengan lebih murah? Contoh, mengurangi biaya. Kemudian melakukan yang lebih, apa yang organisasi ingin lakukan lebih dari yang dibandingkan dengan yang sedang berjalan, perkembangan atau perluasan dari produk itu sendiri. Pertanyaan yang hendak dijawab pada fase ini adalah bagaimana proyek ini dapat membantu untuk mencapai apa yang kita ingin capai sebagaimana organisasi. Jika ada yang lebih dari satu nilai dari 4 nilai yang akan dicapai, maka harus dibuat ranking prioritas. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan metrik yang sesuai. Metrik dikembangkan untuk satu, memberikan tim proyek target atau arahan. Yang kedua, menetapkan ekspektasi di antara seluruh stakeholder dan sebagai cara dalam mengevaluasi apakah proyek sukses pada nantinya. Keuntungan berwujud lebih mudah ditetapkan daripada yang tidak berwujud. Contoh, kepuasan pelanggan mungkin butuh survei atau wawancara. Evaluasi butuh patokan sehingga sebelum dan setelah dapat dibandingkan. Contoh, organisasi ingin meningkatkan keuntungan 20% atau $1 juta dari bulan lalu atau 1000 pelanggan baru. Metrik MOV bisa diekspresikan dengan satu atau kombinasi uang naik atau turun, persentase naik atau turun, nilai angka naik atau turun. Selanjutnya, menentukan waktu yang diperlukan dalam mencapai MOV. Setelah target metrik disetujui, berikut menentukan waktu yang diperlukan untuk mencapai MOV. Contoh, sebuah perusahaan fokus untuk meningkatkan keuntungan atau mengurangi biaya. Pertanyaannya, kapan hasil ini bisa dicapai? Waktu penyelesaian proyek tidak sama dengan waktu untuk mencapai MOV karena MOV merupakan tujuan proyek. MOV harus fleksibel untuk mengakomodasi harapan dan kebutuhan proyek sponsor. Contoh, 20% dan 50% pelanggan baru di tahun pertama, 25% dan 1000 pelanggan baru di tahun kedua karena semakin banyak orang yang tahu. Selanjutnya adalah memverifikasi dan mendapatkan persetujuan dari project stakeholder. Langkah selanjutnya pengembangan MOV adalah untuk memastikan ini akurat dan realistis oleh project manager ke project sponsor. Project manager bertanggung jawab untuk mengarahkan proses, sementara sponsor mengidentifikasi nilai dan target metriknya. Kemudian meringkas MOV dengan jelas. Ketika dampak dan nilai organisasi telah diverifikasi dan disetujui oleh semua project stakeholder, MOV harus diringkas dalam satu pernyataan atau tabel. Meringkas MOV dapat memberikan kesempatan penting untuk mendapatkan persetujuan akhir dan memverifikasi, kemudian sederhana dan arahan jelas untuk tim proyek, dan menetapkan harapan yang jelas untuk semua stakeholder. Berikut pernyataan ringkasan MOV. Proyek ini akan sukses jika proyek B2B akan memberikan 20% ROI dan 500 pelanggan baru dalam 1 tahun beroperasi. Itu contoh. Ini contoh MOV. Yang pertama adalah berapa tahunnya, terus MOV-nya adalah target yang ditentukan, 20% return of investment dengan 500 new customer. Di tahun kedua 25% return of investment 1000 new customer dengan 1000 customer baru di tahun kedua. Kemudian di tahun ketiga 30% ROI dengan 1500 customer baru. Kemudian adalah mengidentifikasi alternatif. Alternatif dalam bisnis case harus strategik dalam mencapai MOV. Pertimbangan alternatif yang bisa dilakukan adalah merubah bisnis proses yang ada tanpa investasi di TI, mengadaptasi aplikasi dari departemen lain, merekayasa ulang sistem yang ada, membeli aplikasi yang jadi dari vendor software, membangun aplikasi baru khusus atau custom menggunakan resource internal atau outsource dari perusahaan lain. Kemudian mendefinisikan kelayakan dan risiko. Kelayakan harus fokus pada apakah alternatif layak atau untuk dikerjakan, sedangkan risiko fokus pada apa yang bisa salah dan apa yang harus benar. Kelayakan bisa dilihat pada kelayakan ekonomi, resource tersedia untuk mendukung proyek, kelayakan teknikal, kelayakan organisasi, kelayakan lainnya, tergantung situasi dan organisasi, contoh kelayakan legal dan etika. Risiko terfokus pada identifikasi, penilaian, dan tanggapan. Kemudian mendefinisikan total biaya. Total cost of ownership atau TCO adalah total biaya dari akuisisi, pengembangan, pemeliharaan, dan pendukung sistem aplikasi terhadap pemanfaatannya.
TCO tersendiri terdiri dari biaya langsung, contoh hardware, software, peralatan komunikasi dan sebagainya, biaya yang sedang berjalan, gaji, pelatihan, upgrade, supply, dan lain-lain. Biaya tidak langsung, contoh berkurangnya produktivitas, waktu yang hilang karena sistem mati, biaya audit, peralatan, dan lain-lain. TCO melebihi pembelian awal atau biaya pengembangan karena TCO menyusun semua kemungkinan dampak biaya. Ketika mempersiapkan bisnis case, penting untuk mendokumentasikan semua sumber data, asumsi, dan metode untuk menentukan berbagai biaya. Kemudian mendefinisikan total keuntungan. Total benefits of ownership atau TBO adalah keuntungan dari alternatif terhadap pemanfaatannya. Keuntungan bisa dari meningkatkan nilai tambah pekerjaan, contoh tugas sales menghabiskan lebih sedikit di pekerjaan, menulis, dan lebih sering menelpon pelanggan. Kemudian meningkatkan akurasi efisiensi, contoh mengurangi error, duplikasi, atau jumlah langkah pada proses. 3. Meningkatkan pengambilan keputusan, contoh memberi akurat informasi. Keempat, meningkatkan pelayanan pengguna, contoh produk atau layanan baru atau pelayanan lebih cepat. Kemudian yang selanjutnya menganalisa alternatif. Ada beberapa cara yang digunakan untuk menganalisa alternatif yang diajukan, diantaranya model finansial dan model scoring. Model finansial fokus pada keuntungan dan atau cash flow. Model cash flow yang banyak digunakan termasuk payback, break even, return of investment, dan net present value, dan scoring. Payback adalah menentukan berapa lama waktu untuk mengembalikan investasi awal. Investasi lebih beresiko memiliki payback period lebih lama. Contoh, perusahaan menghabiskan $100.000 untuk pengembangan dan penerapan aplikasi sistem dan mendapatkan net cash return $20.000 setahun. Maka payback period sama dengan initial investment dibagi net cash flow, sama dengan $100.000 dikurang $20.000 sama dengan 5 tahun. Break even, metode break even untuk menentukan titik di mana proyek mulai menggali investasi awal. Alternatif lebih beresiko jika break even lebih tinggi. Contoh, pembuatan website untuk menjual pemukul golf yang dibuat menghabiskan $100.000. Jika mau menjual pemukul golf $30 dengan biaya $25 untuk membuat dan keuntungannya per $5, break evennya adalah initial investment dibagi net profit margin, artinya $100.000 dibagi $5 per unit, artinya yang harus dijual adalah $20.000 per unit untuk kembali modalnya. Kemudian ada ROI, return on investment, merupakan indikator kinerja keuangan perusahaan. ROI memberikan sebuah ukuran dari nilai yang diharapkan atau diterima dari alternatif proyek. Ini bisa dihitung dengan membagi net income atau return dengan total cost. Alternatif yang dimiliki ROI yang lebih tinggi akan dipilih. Alternatif yang memiliki ROI yang lebih tinggi yang akan dipilih. Contoh, biaya $100.000 tapi memberikan keuntungan diharapkan $115.000. Project ROI, total expected benefit dikurang total expected cost dibagi total expected cost. Berarti $115.000 dikurang $100.000 dibagi $100.000 sama dengan 15%. Net present value. Net present value atau NPV fokus pada waktu dari nilai uang. Alternatif dengan positif NPV yang akan dipilih seperti discount rate adalah minimum balikan yang diharapkan perusahaan dari proyek. Contoh, jika kamu mau pinjam $20 hari ini, maka kamu setuju untuk membayar $20 ditambah $2 pada akhir bulan. Intinya ada biaya terkait dengan waktu ketika ini berkaitan dengan uang. NPV dihitung dengan cara NPV min 1 0 plus S dibagi net cash flow per dalam kurung 1 plus R F, dimana I itu adalah total cost or investment of the project, R discount rate, T 9 time period. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.